Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Aidina, NIM 20010200013. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart sistem pembelian. Di sini yang pertama adalah inventory akan melakukan penginputan barang, kemudian mengecek stok barang. Jika stok barang tidak ada, maka inventory akan melakukan penginputan permohonan permintaan barang yang akan diproses dan dikirim ke purchase. Tetapi jika pembelian barang masih ada, maka inventory akan mengecek tanggal kadaluarsa barang. Nah, di sini jika terdapat barang yang sudah memasuki tanggal kadaluarsa, maka di sini akan diproses dan dikirim ke purchase. Selanjutnya di sini sebelumnya maaf dia patah-patah gambarnya. Di sini purchase melakukan penginputan supplier. Nah, kemudian setelah menerima data-data permohonan pembelian barang dari inventory, maka purchase akan melakukan pembelian barang dan mengecek barang-barang yang telah dibeli sesuai data permintaan barangnya. Jika barang sesuai dengan permintaan dan kondisi barang tidak rusak, maka purchase akan menginput data transaksi pembelian, kemudian mengirim barang ke inventory. Tetapi jika barang tidak sesuai dengan permintaan atau misalkan barangnya rusak, maka di sini purchase akan melakukan return barang dan menginput data transaksi return dan data returnnya. Selain itu, purchase juga akan melakukan return barang jika menerima data-data permohonan return. Selanjutnya di sini terdapat admin yang mengelola data pegawai, dan kemudian manajer yang dapat melakukan pencetakan laporan pegawai, pencetakan laporan supplier, update harga jual, mencetak laporan inventor, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart sistem penjualannya. Nah, di sini seperti yang kita lihat, di sini customer yang sebelumnya akan menjadi member atau akan membuat member, sebelum itu harus mengisi form registrasi dulu. Kemudian memberikan form registrasi yang sudah diisi tersebut beserta dengan fotokopi KTP-nya kepada kasir. Selanjutnya di sini kasir akan melakukan penginputan data customer. Di sini kasir akan mencetak kartu member, kemudian memberikan kartu member tersebut kepada customer. Di sini customer akan menerima kartu member dan selanjutnya customer akan melakukan pemilihan barang di display dan menyerahkannya ke kasir. Nah, kasir akan menerima barang dari customer, kemudian menginput transaksi penjualan sistem, dan selanjutnya sistem akan melakukan pengecekan keanggotaan apakah dia sebagai customer tersebut sebagai member atau bukan. Jika bukan member, maka kasir akan melakukan penginputan pembayaran cash dan langsung akan mencetak struk transaksi penjualan. Nah, jika customer sebagai member, maka sistem akan mengecek apakah member tersebut mempunyai tagihan yang sudah melewati masa tenggang pembayaran atau tidak. Jika ada, maka transaksi gagal. Namun jika tidak, maka transaksinya akan tetap berlanjut. Nah,
Selanjutnya di sini jika customer tersebut tidak ada tagihannya, maka boleh melakukan transaksi penjualan cash maupun transaksi menggunakan kredit. Di sini customer akan melakukan pembayaran kredit dengan memberikan struk transaksi kredit kepada maaf sebelumnya di sini kasir maksud saya, customer. Selanjutnya kasir akan mengecek data batas tenggang pembayaran transaksi jika terdapat customer yang sudah melewati batas tenggang pembayaran kredit. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai IR diagramnya. Jadi di sini ada beberapa entitas yang terdapat pada perencakan sistem yang kami buat. Di antaranya yaitu pegawai, supplier, customer, barang, transaksi penjualan, transaksi pembelian, dan transaksi kredit. Di sini seperti yang kita lihat, relasi antara transaksi pembelian dengan barang yang bernama pembelian, di mana pada relasi ini transaksi pembelian dapat melakukan banyak pembelian barang, dan pembelian barang dapat dilakukan oleh banyak transaksi pembelian. Oleh karena itu, kardinalitasnya bersifat many to many. Selanjutnya di sini terdapat transaksi return dengan barang yang bernama transaksi return, di mana pada relasi ini return barang dapat melakukan banyak transaksi return barang. Begitupun juga sebaliknya. Maka dari itu kardinalitasnya juga bersifat many to many. Di sini juga terdapat relasi barang antara barang dengan transaksi penjualan yang bernama penjualan, di mana pada relasi ini transaksi penjual dapat melakukan penjualan terhadap banyak barang. Begitu juga sebaliknya penjualan barang dapat dilakukan terhadap banyak transaksi penjualan. Kemudian di sini bisa kita lihat transaksi penjualan dengan penjual kredit, di mana pada relasi ini setiap transaksi penjualan hanya dapat melakukan satu kali penjualan kredit. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu kardinalitasnya bersifat one to one. Di sini juga terdapat relasi penjualan dengan customer, di mana pada relasi ini customer dapat melakukan lebih dari satu transaksi penjualan, dan setiap transaksi penjualan tidak lebih dilakukan oleh satu customer. Oleh karena itu, kardinalitasnya bersifat one to many. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cici Haryawati dengan NIM 210-219. Kali ini saya akan menjelaskan diagram pada use case, di mana saya telah membuat use case diagram sistem informasi penjualan. Di sini terdapat 6 aktor, yaitu inventory, customer, manager, purchasing, admin, dan kasir. Di mana use case di sini akan menjelaskan bagaimana interaksi antara setiap aktor dengan sistem tersebut. Pada aktor inventory, di sini ada interaksi yaitu purchase request, di mana maksudnya adalah mengirimkan permohonan permintaan barang kepada purchasing nanti. Kemudian ada input minimum stok barang, itu nanti akan diisikan dengan stok-stok yang kosong oleh inventory. Kemudian ada interaksi berupa input retur barang, di mana pada retur barang ini nanti akan
memasukkan atau menginputkan barang-barang yang sudah kadaluarsa dan perlu diretur. Kemudian pada bagian aktor forecasting, di sini berinteraksi dengan sistem, yaitu melakukan pembelian barang, di mana forecasting nanti akan melakukan pembelian barang yang telah di request oleh inventory. Kemudian melakukan transaksi retur, di mana nanti forecasting telah memesan barang terhadap supplier, kemudian dia akan melakukan transaksi retur. Kemudian pada bagian aktor admin, di sini berinteraksi dengan sistem, yaitu mengelola data pegawai, di mana admin dapat melakukan atau mengelola data pegawai pada dalam sistem, kemudian mengelola data barang, kemudian mengelola data transaksi penjualan, dan mengelola data transaksi pembelian. Kemudian untuk aktor customer, di sini customer perlu registrasi. Kemudian setelah registrasi, maka sistem akan memberikan kartu member terhadap customer. Kemudian aktor ke dalam sistem melakukan pembayaran. Kemudian sistem akan memberikan struk pembayaran. Kemudian pada aktor kasir, di sini melakukan login pertama, yaitu dengan menginputkan password dan username. Kemudian interaksi untuk input data customer, di mana kasir yang hanya dapat menginputkan data customer. Kemudian dapat menginputkan transaksi penjualan dan menginputkan transaksi pembayaran. Kemudian pada aktor manager di sini, dia hanya akan dapat menerima laporan keseluruhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kini Ernawati. Saya dari TIA. Di sini saya akan menjelaskan DFD pengembangan sistem informasi pada PD Hikmajaya. Di sini saya akan menjelaskan diagram konteks level 0. Di sini terdapat 6 entitas yang menunjukkan proses sistem informasi penjualan pada PD Hikmajaya. Yang pertama ada inventory, purchasing, kasir, admin, customer, dan manager. Nah, di sini PD Hikmajaya akan memberikan informasi data barang ke inventory, dan sedangkan inventory akan memberikan inputan ke sistem informasi penjualan, yaitu from barang, ID barang, nama stok, kadaluarsa. Nah, di sini juga ada purchasing. Purchasing akan memberikan sistem informasi di sini akan memberikan sistem informasi penjualan di sini akan memberikan informasi ke purchasing, yaitu ada data supplier, data pembelian, data transaksi pembelian, data transaksi retur. Nah, sedangkan purchasing akan memberikan inputan ke sistem informasi penjualan, yaitu ada from supplier, nama perusahaan, from pembelian, from transaksi pembelian, sama from retur, ID beli, tanggal beli, ID barang. Nah, di sini juga ada kasir. Penjualan PD Hikmajaya akan memberikan informasi ke kasir, yaitu ada data customer, data transaksi penjualan, data penjualan kredit, dan total bayar, batas bayar. Di sini juga kasir akan memberikan input ke penjualan PD Hikmajaya, yaitu ada data customer, ID, choose, nama from, transaksi penjualan, from penjualan kredit, ID transaksi, ID kredit, tanggal total bayar, user pada login. Nah, di sini juga ada ada admin. Di
Di sini juga sistem informasi penjualan PD Hikmajaya akan memberikan informasi ke admin tentang data pegawai, data barang, data customer, data barang, data transaksi pembelian, data transaksi retur, dan data transaksi penjualan, data penjualan kredit. Di sini juga admin akan menginput data ke sistem informasi penjualan PD Hikmajaya, yaitu ada from pegawai, nama jabatan, ID pegawai, ID barang, nama ID sub, nama perusahaan, tanggal beli, ID retur, tanggal retur, ID choose, ID transaksi, ID kredit. Nah, di sini juga ada customer. Di sini customer memberikan customer akan ke sistem informasi penjualan PD Hikmajaya dan balik lagi ke customer untuk memberikan informasi fotokopi KTP, form registrasi, kartu member. Nah, di sini ada manajer. Di sini manajer akan memberikan, di sini sistem informasi penjualan PT Hikmajaya akan memberikan informasi ke manajer tentang harga jual, username, pas login, dan login. Di sini juga sistem informasi penjualan Hikmajaya akan memberikan informasi tentang data pegawai, data supplier, data customer, data barang, data transaksi pembelian, data transaksi retur, data transaksi penjualan, data penjualan kredit. Di sini saya juga akan menjelaskan diagram zero level 1.